nuqallibu afidatahum wa absarahum. Kalau kemarin iman padahal mereka tidak beriman, atau mereka sebenarnya yang merasanya beriman, padahal mereka belum beriman dalam kacamata Allah. Memang beriman itu kan tidak hanya suara lisan. Beriman itu harus diawali dengan suara hati. Tashhidu bil qalb atau fil qalb. Jadi dia bersyahadahnya itu dalam hati, itu tahap awal beriman itu. Kemudian makanya di sini hati yang dibalik. Jadi pertama yang muncul itu bersyahadah dalam hati. Oh iya, la ilaha illallah. Oh iya, anna Muhammadar Rasulullah. Berarti pertama kali yang harus beriman itu hati. Kemudian wa iqraru bil lisan. Diikrarkan melalui lidah lisan kita. Nah ini berarti sudah declare, berani. Ada orang yang di masa Rasulullah Muhammad SAW dan para rasul sebelumnya, mereka ini ada yang orang-orang yang beriman tapi menyembunyikan keimanan mereka. Menyembunyikan karena takut. Misalnya di masa Nabi Musa. Nabi Musa itu kan di masanya Fir'aun ya. Banyak orang-orang Bani Israel yang beriman kepada Nabi Musa, tapi menyembunyikan keimanan mereka. Kalau ditanya sama Fir'aun, siapa Tuhan kalian? Yang mulia. Gitu ya. Allah, bujunya Fir'aun sendiri. Bujunya Fir'aun. Itu kan namanya Aisyah. Aisyah apa Asia? Asia. Asia. Itu kan beriman kepada ajaran Nabi Musa. Tapi Fir'aun karena kesengsem lalu memaksa untuk menjadikan istri Asia ini. Dengan ancaman kalau tidak mau diperistri Fir'aun, kedua orang tuanya dibunuh. Nah, padahal orang Fir'aun kalau bunuh kan nggak sekedar bunuh ya, tapi dengan cara siksaan yang kejam. Akhirnya mau jadi istrinya Fir'aun. Tapi sejak jadi istrinya Fir'aun, dia menyembunyikan, tapi ditolong oleh Allah. Di mana Fir'aun ini setiap kali mau menggauli Asia, itu yang datang ke Fir'aun itu iblis yang menyerupai Asia. Sehingga selama menikah dengan Asia itu, ibu Asia ini masih tetap suci. Tapi kemudian lama-lama keislamannya siapa? Atau ketunduk patuhannya Bu Asia ini ketahuan. Sehingga akhir hidup dari Ibu Asia ini dibunuh ya oleh Fir'aun. Tidak hanya dibunuh, tapi dengan disiksa terlebih dahulu. Karena beliau disalibkan ya, dan dijadikan sasaran untuk panah sampai meninggal. Nah, orang-orang yang menyembunyikan ini menunjukkan bahwa ada orang yang masih dalam hatinya. Di masa Rasulullah Muhammad SAW juga begitu. Ada orang yang belum berani secara terang-terangan mengikrarkan secara lisan. Jadi tahap kedua dari keimanan setelah disyahadahkan dalam hati, tasyhidu fil qalb, itu adalah wa iqraru bil lisan. Diikrarkan lewat lisan. Nah setelah itu, tidak hanya lisan nih, tapi wa a'malu bil arkan. Tahap ketiga adalah diamalkan dalam perbuatan. Sampean dan saya mengaku beriman kepada Allah. Loh, tidak hanya amantu billahi gitu ya. Saya beriman kepada Allah. Tidak hanya itu. Pertanyaan selanjutnya kalau a'malu bil arkan adalah, loh, kalau kamu percaya sama Allah, apakah kamu selalu ingat Allah saat apapun qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim? Berdiri, duduk, berbaring, iling Allah enggak? Ali Imran ayat 190, ya kan? Kalau sudah ingat,
apakah kemudian sampai juga mengikuti aturannya Allah? Nah, ya, aturan Allah kan Islam. Islam kan tunduk patuh pada aturan Allah. Ketika tidur tadi malam sudah baca doa belum? Tadi waktu ke kamar mandi kaki kiri apa kaki kanan? Waktu pakai baju ya kamu Allah. Kayak gini ada orang wahing. Wahing. Aturan Islam yang wahing baca apa? Alhamdulillah. Yang dengar. Yarhamukallah. Lalu yang wahing lagi karena didoakan baca apa lagi? Nah itu kan aturan-aturan tuh. Itu aturannya Allah. Jadi ketika kita beriman kepada Allah, maka kita juga sebenarnya berikrar untuk mengikuti aturan Allah. Tadi malam tidurnya miring kanan apa miring kiri? Hal yang kecil. Hal yang kecil. Seenaknya, Gus. Nah, ini yang paling jujur. Wah, aku sih udah pagi coba ya langsung geledak. Tangannya dibentangkan seluas-luasnya, ngorok sekeras-kerasnya. Katanya ngorok itu tanda bahagia. Wah, ini. Jadi yang namanya a'malu bil arkan, diamalkan dalam perbuatan, itu bentuk manifestasi dari iman. Karena kalau enggak gitu, ayat ini nyampe, ayat yang kita sedang bahas 110. Wa nuqallibu afidatahum. Kami balikkan hati mereka, wa absarahum dan penglihatan mereka, kamalam yu'minu bi awwala marrah. Seolah-olah mereka belum pernah beriman sebelumnya. Kenapa? Karena imannya hanya nyampe itu tadi. Tahap pertama atau tahap kedua. Jadi kayak Ibu Asia, banyak Siti Asia gitu ya, sama dia. Pakai Siti gitu ya. Ibu Khadijah juga sama kasih Siti gitu ya. Mana ada orang Arab namanya Siti itu. Sama itu aneh-aneh. Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Asia, Siti Maryam, Siti Fatimah, Siti Masito. Aku ada Siti. Siti itu nama orang Jawa. Lah kok gimana Gus, kok ada Siti itu? Nih tak kasih tahu. Siti itu, orang Jawa kan suka nyingkat-nyingkat tuh ya. Siti itu kepanjangan dari Sayyidati. Bu Satiem saya nama niku. Satiem gitu pantas. Wong Ngawi bungkus kan kepanjangan dari Sayyidati. Tapi orang Jawa itu kan suka nyingkat-nyingkat ya. Bicara Sayyidati angel, maka Siti. Nah, itu. Diambil awal-awal aja Sayyidi. Karena orang Mesir itu kalau mengucapkan Arab itu nggak lengkap. Misalnya li ayyi syai'in, maka mereka lish gitu aja. Sayyidati juga gitu, Sayyidi. Sayyidi. Sayyidati. Orang Indonesia, Jawa keringin Siti. Wes, akhirnya Siti Maryam, Siti Khadijah, Siti Masito, Siti Budirat Songko, gitu kan akhirnya dikasih Siti semua. Jadi kembali ke bahasan kita. Pada saat Ibu Siti Asia beriman itu sudah 3 tahap itu loh ya. Tahapnya 3 semuanya itu. Baik tahap tasyidu fil qalb didasarkan wa iqraru bilisan, dia di hadapan Nabi Musa sudah ikrar, saya beriman kepada Tuhan Allah dan percaya bahwa engkau adalah Rasulullah. Lalu wa'amalu bil arkan, mengamalkan keimanannya, syariat Nabi Musa dijalankan meskipun dengan sir, dengan sembunyi-sembunyi. Nah, kalau beliau sudah 3 tahap itu, orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW di Mekah, waktu periode Mekah, di mana intimidasi, caci maki, semua masih berjalan
kebanyakan yang beriman pada Rasulullah itu sembunyi-sembunyi. Tapi 3 tahap itu sudah diamalkan, baik mengimani dalam hati, declare lewat lisan, tapi enggak secara ini, tapi di hadapan Rasulullah sudah berikrar secara lisan. Kemudian juga mengamalkan, mulai dari meninggalkan nyembah patung, ketika syariat sholat datang juga mereka sudah sholat, tapi sembunyi-sembunyi. Nah, orang-orang ini sudah masuk beriman dari sisi 3 tahap itu. Nah, yang di ayat 110 yang sedang kita bahas ini, itu adalah orang-orang yang baru omongan saja, belum sampai kepada perilaku. Yang ngomong beriman, dia katanya hatinya beriman, tapi perilakunya enggak. Maka kata Allah, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kaman lam yu'minu bi awwala marrah. Jadi kami kembalikan mereka ya seperti mereka belum pernah beriman sebelumnya. Penglihatan mereka, hati mereka, wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, dan kami biarkan mereka dalam kedurhakaan mereka, dalam kebingungan mereka. Ya. Nah, ini coba kita jadikan kaca tuh. Kaca kita untuk saat ini. Iman kita itu ayo kita selalu uji. Jangan nyuruh orang lain untuk menguji keimanan kita. Nanti kita tersinggung. Ayo kita uji sendiri. Supaya apa? Untuk keselamatan kita. Jangan sampai gini. Kita merasa beriman sekarang ini. Tapi begitu nanti di akhirat, tanda-tanda keimanan kita, bukti keimanan kita, belum sampai di akhirat di hisab. Di hari kubur nanti begitu ditanyain malaikat, "Marrabbuka?" Siapa Tuhanmu? Itu sama pikir pertanyaannya itu selembut kasir bank gitu kan. Bisa disebutkan nama ibunya? Gitu zaman pikir. Malaikat mungkar nakir itu datang dengan wajah sesuai amal kita. Ketika amal kita di dunia jelek, naudzubillah min dzalik, dia datang akan dengan wajah yang super sangar, super bengis, super tanpa kompromi. Yang dalam disebutkan dalam hadis, langkah masuk kubur saja, ketika sudah para pelayat itu pergi, itu seperti gempa bumi yang menggetarkan tidak saja jasad tapi hati, rontok semua. Dan itu yang terjadi. Nggak mungkin bisa diajarin dari atas kubur. Nanti kalau kamu ditanyain siapa Tuhanmu, jawablah ini. Boro-boro dengar. Nah, pada saat itulah kebiasaan kita di saat masih hidup berguna. Jadi kalau kita di saat masih hidup benar-benar beriman kepada Allah, tidak saja di hati, tidak saja di lisan, tapi sampai ke dalam sumsum perbuatan kita, maka ketika kita ditanya mungkar nakir, kita akan dengan gampang menjawab Allah. Marrabbuka Allah, man nabiyuka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kitabmu Al-Quran dan Al-Hadis? Apa agamamu Al-Islam? Dinul Islam. Jadi itu kan kebiasaan ketika kita hidup. Maka tidak bisa kita kemudian hanya mengaku. Kembalinya itu terpatri dalam perilaku kita. Sehingga sekali lagi apa yang kita akan raih di sana itu tambahan dari apa yang kita alami di dunia ini. Ya, karena keimanan itu tidak mau hanya makanya dalam surat Al-Hujurat ayat 14, orang yang hanya Islamnya karena dulu memang keluarganya Muslim gitu kan, keluarganya Muslim ya Muslim, gitu aja. Ya mbok ngelakoni ibadahnya ndak, udah itu urusan belakang, KTP-nya Islam. Ya sudah. Dan zaman pikir 85% umat Islam di Indonesia ini, ya, yang katanya terbanyak sedunia, itu zaman pikir kemudian semuanya memahami keislaman apalagi mengamalkan, belum tentu loh ya. Coba adain survei, terutama anak-anak muda sekarang itu. Suruh hafalin rukun iman aja, kadang nggak bisa. Ya kan?
Lah gimana mengamalkan kalau hafal saja enggak? Nah, yang seperti ini yang kemudian ayat ini mudah terjadi pada mereka. Dibalikkan perilaku mereka sebagaimana mereka belum pernah beriman. Jadi kalau sebelumnya itu orang jahiliyah Mekah itu perilakunya ya saling menghina, ya saling mementingkan pribadi, juga mereka tidak suka mementingkan umum, enggak, suka ngerasani ya. Lalu setelah beriman ternyata begitu, ya berarti nggak ada perubahan sikap. Iman itu mesin nilai tambah yang negatif menjadi positif. Itu iman. Kalau tidak merubah perilaku seperti itu, berarti imannya ya kayak di dalam surat Al-Hujurat ayat 14 itu, yang hanya akon-akon karena ketua sukunya beriman, maka orang Arab Badui semuanya beriman, Islam. Tapi ketika mereka mengatakan, kami telah beriman, kata Allah, Muhammad katakan sama mereka, jangan ngomong kamu beriman, kamu baru tunduk patuh, baru tas muslim. Tapi muslimmu pun muslim yang baru di bibir. Ya, selama surat Al-Hujurat ayat 14, sama bisa baca sendiri. Coba dibaca, coba sih. Siapa yang sudah ketemu sama Al-Hujurat ayat 14, monggo. Izin Ada di Gus. sana. Kalimatnya A'udzubillah- jelas banget. Itu ya. Ya, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah kami telah tunduk atau Islam. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Ia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Turnuun Gus. Jadi di situ belum masuk ke hati. Iman baru ada di bibir kamu ya, tapi tadi tahap ikrar tadi gitu loh. Jadi ada tahapannya. Saya tadi ngomong bukan ngarang ya. Berdasar ayat itu berarti iman itu ada, belum masuk ke hati itu belum yakin betul sehingga tidak terpancar dalam perilaku. Itu tuh loh. Ya, itu yang gampang dipalingkan. Ya kalau sebelumnya suka ngerasani, maka awal amarah pertama kali dulu ya ketika beriman ya tetap ngerasani. Sekarang coba kita lihat diri kita. Kalau misalnya kita dikumpulkan ya, 1-2 hari aja dikumpulkan sama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kira-kira perilaku kita podo atau beda sih? Dalam hal cinta harta coba perilakunya podo-podo enggak? Dalam hal rakus dunia podo enggak? Dalam hal suka ngerasani, suka denger hoax, podo enggak? Suka share-share berita yang enggak jelas, podo enggak? Dalam hal mementingkan pribadi mengalahkan diri lain, podo enggak? Dalam hal banyak ingat Allah atau banyak ingat lain-lain daripada Allah, sama enggak? Nah kalau masih sama, nah ini question mark. Berimankah kita? Tuh, yang jawab bisa sama di sini. Ayat 111, walau annana nazalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula. Mereka itu ya, seandainya malaikat wush, 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 datang di hadapan mereka, lalu mengatakan, hei, ini loh Muhammad ini benar, dia Rasul. Lalu kemudian orang-orang yang mati, yang sudah dalam kubur ratusan tahun itu bangkit. Loh, ini loh. Lalu bersaksi itu, dikumpulkan semua, bersaksi. Ini loh, Muhammad benar. Lalu semua, wahasyarna kulla syai', apa saja dikumpulkan, mulai dari binatang semua kumpul. Lalu bersaksi, ini loh Muhammad itu benar utusan Allah. Saman pikir kemudian Abu Jahal, Abu Lahab, dan seterusnya itu langsung beriman. Enggak. Ini disebut. Maka nuliyuk minu. Mereka tidak langsung beriman. Enggak. Jadi sesuatu yang extraordinary, yang dahsyat, yang luar biasa, itu tidak serta membuat orang kemudian tunduk patuh. Enggak. Tuh loh. Kenapa? Karena itu jatah. Illa ayyasya Allah. Kecuali kalau Allah mengendaki.
Abu Jahal, Abu Lahab, Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Hamzah, itu kan tokoh-tokoh musyrik saat itu yang sama-sama membenci Islam, membenci Nabi Muhammad SAW. Mereka juga lihat kebaikan perilaku, kebenaran ajaran. Tapi yang satu tidak mau beriman, yang kemudian Umar bin Khattab diberi Allah beriman, Khalid bin Walid diberi Allah beriman, Abu Jahal, Abu Lahab tidak mau. Berarti kan jatah illa ayyasha Allah. Walakinna aktsarahum yajhalun, tapi kebanyakan manusia bodoh, tidak mau. Gitu loh. Lah kenapa mereka tidak mau? Logis loh ya, ketidakmauan Abu Jahal, Abu Lahab untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW itu logis. Logis banget. Karena kalau kita lihat pertama kali wahyu turun, kan Nabi Muhammad kan mimpi-mimpi dulu loh, mimpi baik, tanda-tanda kebaikan gitu. Lalu Nabi Muhammad SAW berkhalwat di Gua Hira. Beberapa hari setelah berkhalwat kemudian ada sosok yang beliau juga belum tahu itu malaikat Jibril atau apa toh. Sosok yang memeluk beliau lalu mengatakan Iqra, bacalah. Nabi Muhammad mengatakan ma'ana biqari'in. Saya tidak bisa baca. Peluk lagi, tawakab sampai hampir sesak nafas. Iqra, bacalah. Jawabnya apa? Ma'ana biqari'in. Saya tidak bisa baca. Itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad memang tidak bisa baca. Tidak bisa baca. Artinya kalau Abu Jahal, Abu Lahab itu kemudian tidak percaya Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, lah gimana mau percaya? Wong Nabi Muhammad nggak bisa baca, juga bukan keturunan bangsawan, juga bukan seorang ilmuwan, juga bukan seorang hartawan. Beliau hanyalah suami dari Khadijah yang kaya Khadijah. Lalu disuruh beriman, standar orang yang diikuti, jangankan zaman dulu, zaman sekarang aja juga kayak gitu loh. Sing duwe akeh, ya kan? Yang punya jabatan, yang berilmu, minimal lulusan pondok mana lah. Kalau saat itu ada pondok itu Rasulullah nggak lulusan pondok manapun, lalu mengaku sebagai utusan Tuhan. Kira-kira saya dan sampean kalau hidup di masa itu jadi Abu Jahal atau Abu Lahab? Jahal. Bakar, kan gitu. Ada tokoh yang juga kemudian tokoh musyrik yang kemudian langsung beriman, Abu Bakar. Tapi kan ini jatah dari Allah, tidak mudah dulu. Itulah, itu yang disebut aktsarahum yajhalun, kebanyakan mereka tidak tahu. Maka kalau kita sekarang alhamdulillahirabbil alamin diberi beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW, beriman kepada Allah sebagai Tuhan kita, syukur, ayo syukur. Pertama kita nggak pernah ketemu Nabi Muhammad toh. Karena kalau ketemu belum tentu kita beriman. Yang kedua bukan hanya syukur tuh, diteliti. Apakah kita iman seperti Arab Badui tadi yang kemudian ditolak Allah, kamu belum beriman karena belum nyata tindakanmu, ataukah sudah dalam perilaku? Ayo kita teliti sendiri. Itulah, ya, supaya tidak gampang dibalikkan kepada sebelum beriman, supaya mantap imannya. Tidak hanya yakin, tidak hanya ainul yakin, tapi hakul yakin. Oke, saya rasa itu. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, silakan. Terkait ayat 110 dan ayat 111. Silakan. Senin optimis, maka silakan. Kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan atau dinyatakan dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Australia, silakan. Ada? Oke, kalau enggak ada Pak Pajo? Wonten guys. Oh silakan Pak Pajo. Satu di antara ciri beriman tadi untuk mendeteksi diri kita itu kan ada perubahan sikap baik, Ustaz. Misalkan sebelum sholat dan setelah sholat itu ada perubahan baik terus dan ini meningkatkan begitu guys. Nah seringkali kita merasakan begitu. Tapi suatu saat kita kembali lagi Gus, males-malesan lagi dan sebagainya. Nah, untuk agar kita bisa konsisten, minimal tetaplah kalau tidak baik. Bagaimana Gus? Matur suwun. Jadi iman itu ada tahapannya. Kalau
imannya orang-orang biasa itu yazidu wa yangkus. Yazid nambah, yangkus kurang, jadi naik turun. Dinamikanya seperti itu. Kalau kita orang-orang orang biasa itu. Kalau imannya para sahabat itu steady, istiqomah, tetap stabil gitu ya. Tapi kalau imannya para nabi, para rasul itu menanjak. Kurvanya itu naik terus makin tebal, makin tinggi gitu. Nah, kalaupun kita belum bisa seperti imannya para nabi, para rasul, ya kita mengikuti imannya wal jamaah, para sahabat itu ya. Yang steady. Ya apa caranya? Ya kita tetap harus menyadari, pertama, kita sering muhasabah, Pak Jo. Muhasabah. Muhasabah itu introspeksi. Jadi selalu menelisik hati tiap hari. Saya ini iman saya sedang naik apa turun ya? Nah, gitu. Kenapa? Ini penting, tidak dihisap atau tidak diteliti orang lain, tapi teliti sendiri. Supaya apa? Kalau menemukan iman kita sedang turun, itu kita punya kesadaran diri untuk menaikkan kembali. Tapi kalau nanti dari hasil koreksi orang lain, kita sering nggak sadar. Maka pertama adalah lakukan muhasabah tiap hari. Bikulli yaum, tiap hari, every day, introspeksi diri. Kalau lihat ciri-ciri beriman itu, tadi hari ini iman saya naik apa turun ya? Gitu. Misalnya hari ini, kita masih makan enak dimakan sendiri. Oke, tapi kita sudah tahajud. Juga sudah duha. Di level tertentu iman kita sudah lumayan tuh. Tapi kok saya tadi pengen beli jajan enak kok tak makan sendiri ya, nggak tak bagi. Padahal kalimatnya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis sahih menjelaskan Rasulullah bersabda, tidak beriman kamu, belum disebut beriman kamu, sampai kamu itu mencintai diri lain sebagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri. Kalau saya beli makanan enak ini untuk saya, ukuran saya beriman adalah saya juga memberikan makanan itu untuk orang lain. Kan gitu itu. Loh, berarti saya belum oke, besok saya akan beli ini, saya juga ngasih orang lain ini. Nah, itu hasil dari evaluasi. Muhasabah yang pertama, Pak Jo. Yang kedua, berkumpul dengan orang-orang soleh, wa kunu ma'as shadiqin. Berkumpul dengan komunitas orang yang sama-sama beriman, sehingga ketika kita imannya turun, ada yang ngingetin kita. Ada yang ngingetin kita. Gitu. Itu pentingnya orang beriman. Yang ketiga, saya dan sampean itu perlu punya patron. Patron utama kita atau teladan utama kita adalah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Nah, kita Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, di kekinian, sampean juga harus punya orang yang sampean jadikan patokan untuk mencontoh Rasulullah itu dalam kekinian. Guru, seorang yang membimbing sampean, yang sampean jadikan teladan, itu penting. Gitu. Hingga membuat kita itu punya figur lah. Yang keempat, supaya steady, itu saya selalu mengatakan begini. Kita ini kan ibarat orang yang naik perahu besar ya, bahtera keselamatan. Tapi kebanyakan bahtera keselamatan itu anti mainstream, melawan arus. Arus duniawi yang digerakkan Dajjal itu misalnya menuju ke timur. Perahu kebenaran itu menuju ke barat. Nah, yang namanya melawan arus, melawan ombak, perahu itu kan selalu goncangannya keras sekali. Kalau kita menjadi penumpang di perahu itu, pertama kita perlu pegangan kuat di tiang-tiang panjang perahu. Tapi biar kita tidak terlempar, kita butuh sabuk pengaman, safety belt. Nah, supaya iman kita tetap teguh di dalam perahu keselamatan itu, saya menyarankan untuk memperbanyak safety belt kita. Kalau safety belt satu lepas, masih ada safety belt yang lain yang membuat kita tetap bertahan dalam perahu. Apa safety belt itu? Sedekah. Sedekah. Jadi semakin banyak sedekah kita itu, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu kata Nabi, menolak bala, termasuk menolak bala keluar dari keimanan. Semakin banyak sedekah yang kita berikan, wakaf dan sebagainya, itu yang insya Allah
akan menjaga kita untuk tetap berada kebenaran ketika kita tergoda. Misalnya lepas ikatan satu, masih ada ikatan yang lain yang pernah kita lakukan kebaikan pada sesama maupun agama. Dan yang terakhir tentu kuat berdoa dan tirakat. Yang kelima itu, kuatkan berdoa dan tirakat. Insya Allah dengan begitu nanti Allah akan menolong kita, memampukan kita untuk siratal anbiya'i wal mursalin dalam siratal mustaqim. Itulah pentingnya kita ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tetapkanlah, tunjukilah kami dalam keistiqomahan di jalan yang lurus. Jadi 5 hal itu Pak Jo menurut saya bisa dicoba untuk membuat kita, dan itu harus menyadari memang keimanan itu kadang naik turun begitu, tapi untuk bisa steady, keep on the track di dalam keimanan itu kita memang perlu melakukan 5 hal tadi. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan berfaedah untuk saya dan sampean di dalam mengarungi kehidupan ini. Tetap semangat. Mudah-mudahan selamat sampai akhirat. Husnul Khatimah. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fil lil mu'minin wal muslimin. Allahumma atina fi man hadaita wa afina fi man afata wa lana fi man tawalla wa barik lana fi ma ataita. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'fana al-bala wal wabaa wa al-hasdin min al-jinni wa syaitan jam. Rabbana natina wa lana sabina. Qawmi zalimin. Rabbana wa la taj'alna fi qawmi zalimin. Allahumma fa'atir. Rabbana man faktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan wa ada qadil amtar wa ada. Allahumma fa'adir samawati wal alimil ghaibi wa syahadati rabb kulli man wa syahada la ilaha illa anta. Allahumma nas'aluka al-huda wa taqwa wal afafa wal ghina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an al-hulana iman wa